Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa Papeo dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan ruang lingkup pembahasan mengenai tafsir bil ma'thur. Jadi, tafsir bil ma'thur ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang mengandalkan riwayat atau nas dari sumber-sumber syar'i, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, dan dengan perkataan para sahabat serta tabi'in. Metode ini menekankan pada periwayatan yang terpercaya dan merupakan pendekatan tafsir yang paling fundamental serta memiliki kedudukan tinggi dalam memahami Al-Quran secara benar. Nah, tafsir ini dimulai pada masa Rasulullah SAW melalui penjelasan langsung kepada sahabat, kemudian periwayatan oleh sahabat seperti Ibnu Abbas di Mekah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Nah, pada masa tabi'in sekitar tahun 150 Hijriyah, tafsir mulai dikodifikasikan secara terpisah dari kitab hadis. Tafsir bil ma'thur ini muncul terutama karena adanya kebutuhan mendesak umat Islam awal untuk memahami Al-Quran secara benar dan otentik dengan berpegang teguh pada sumber-sumber primer yang tersedia pada saat itu. Nah, umat Islam diperintahkan untuk merujuk kepada Nabi Muhammad dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nabi berfungsi sebagai penjelas atau bayan Al-Quran yang merinci makna ayat-ayat yang masih bersifat umum. Nah, di sini faktor lainnya juga karena adanya perluasan wilayah Islam. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan masuknya berbagai bangsa non-Arab, kebutuhan akan penafsiran Al-Quran yang seragam dan terstruktur menjadi sangat penting. Hal ini untuk memastikan pemahaman Al-Quran tidak menyimpang dari ajaran aslinya. Nah, salah satu mufasir yang menjadi representasi dari tafsir bil ma'thur ini yakni Ibnu Katsir dengan nama lengkapnya Imamuddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dawu al-Quraisy. Nah, kitab tafsir monumentalnya yang dihasilkan yakni Tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang biasa disebut dengan Tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir ini adalah salah satu karya tafsir yang paling terkenal dan diterima luas di seluruh dunia Islam. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini utamanya menggunakan metode tahlili atau analisis, yaitu menguraikan Al-Quran sesuai tartib mushafi, namun di dalamnya juga memadukan antara unsur maudhu'i atau tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat terkait untuk menjelaskan satu konteks, serta mengandalkan pendekatan bil ma'thur untuk penjelasan yang mendalam dan juga sahih. Nah, metode tahlili ini adalah metode utama di mana Ibnu Katsir menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Utsmani, yakni dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Nah, analisisnya ini mencakup makna kata, asbabun nuzul, munasabah ayat, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang membedakan antara metode tahlili dengan metode yang lainnya yakni terutama metode tahlili dan metode maudhu'i atau tematik. Nah, kalau tahlili ini metodenya itu berurutan ayat per ayat, membahas ayat secara mendalam dan menyeluruh dari berbagai sisi. Sedangkan maudhu'i ini mengumpulkan ayat-ayat tema tertentu dari berbagai surah, disusun berdasarkan tema bukan urutan mushaf untuk mendapatkan jawaban yang sesuai tema atau lebih tematik. Nah, kemudian antara metode tahlili dan metode ijmali ini atau metode yang secara global, jika tahlili itu dia detail, komprehensif, analitis, dan mendalam. Nah, kemudian ijmali ini metodenya itu lebih ringkas, global, umum, dan tidak terlalu mendalam, serta mudah untuk dipahami oleh pemula. Nah, kemudian antara metode tahlili dan muqaran atau perbandingan, kalau tahlili ini menganalisis satu persatu secara berurutan, sedangkan muqaran yakni membandingkan dua atau lebih ayat yang mirip atau berbeda konteks untuk melihat persamaan maupun perbedaan antara ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian apa kelebihan dan juga keterbatasan dari metode tahlili ini? Jadi untuk kelebihannya, metode tahlili ini cakupannya yaitu yang luas, mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan dia juga bersifat komprehensif serta memiliki kekayaan interpretasi
yaitu mengandung beragam ide dan pandangan dari berbagai mufassir terdahulu dan kontemporer. Kemudian keterbatasan dari metode ini yakni bersifat parsial dan terfragmentasi. Artinya penafsiran ayat-ayat ini cenderung terpisah, kurang fokus pada tema utuh sehingga pemahaman bisa menjadi parsial. Dan ia juga tidak praktis bagi yang awam, karena detail yang mendalam bisa membingungkan pembaca yang hanya ingin mendapatkan pemahaman secara umum saja. Kemudian selanjutnya untuk contoh penafsiran, salah satu contoh penafsiran di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, di sini saya mengambil penafsiran dari surah Al-Fatihah, terlebih khusus itu pada ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, di dalam penafsiran di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, penafsiran ayat-ayat yang tertera di sini itu terutama itu menjelaskan dari segi linguistiknya atau dari segi kebahasaannya. Kemudian di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini juga ia menjelaskan dengan menggunakan ayat-ayat lain atau yang biasa disebut dengan munasabah ayat. Jadi di dalam kitab tafsir ini juga menjelaskan ayat tersebut dengan ayat yang lainnya sebagai penjelas atau yang disebut dengan munasabah ayat. Nah, di sini juga untuk memperjelas atau memberikan makna yang luas terkait ayat tersebut, di dalam kitab ini juga menggunakan penjelasan berdasarkan hadis atau mencantumkan hadis-hadis untuk memberikan penjelasan terkait ayat yang ditafsirkan tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan dari berbagai mufassir atau ulama. Contohnya pada bagian surah Al-Fatihah ayat 6 ini, yakni sedangkan terkait firman Allah yang berbunyi as-siratal mustaqim, Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan ahlu tafsir secara keseluruhan sepakat bahwa as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang dan lurus. Nah, kemudian di sini terjadi perbedaan ungkapan para mufassir baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf dalam menafsirkan kata as-sirat. Jadi terkait surah Al-Fatihah ayat 6 ini, di sini di kitab ini dijelaskan adanya perbedaan pendapat antara ulama terkait kata as-sirat atau jalan. Nah, maka di sini menggambarkan bagaimana kitab tafsir itu memberikan penjelasan atau penafsiran itu berdasarkan metode tahlili, dan ia menggunakan tafsir bil ma'thur itu. Jadi kitab tafsir ini menggunakan tafsir bil ma'thur karena yang dimana juga ia menggunakan riwayat yang ia sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mencantumkan beberapa pendapat para sahabat. Nah, di sini juga jika dilihat dari penafsiran kitab tafsir Ibnu Katsir, ia juga meruntutkan ayatnya berdasarkan mushaf Utsmani, yakni dari surah Al-Fatihah dan kemudian merunut ke bawah sampai surah An-Nas. Baik, sekian itulah dari saya, lebih dan kurangnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.